Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada tema ini yang akan kita bahas tentang pengertian objek, komposisi, dan teknik menggambar flora, fauna, dan alam. Pengertian menggambar. Menggambar adalah proses mengungkapkan gagasan atau ide seseorang melalui bahasa gambar. Jadi untuk diketahui bahwa setiap orang itu butuh alat untuk mengungkapkan gagasan atau idenya. Ada seseorang yang mengungkapkan gagasan melalui menulis, ada yang melalui puisi, ada yang melalui menyanyi. Nah, kita saat ini akan mencoba mengungkapkan gagasan itu melalui bahasa gambar. Maka kegiatannya dinamakan menggambar. Menggambar itu melibatkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan. Jadi kegiatan menggambar itu kan membutuhkan pensil, pewarna, kertas, dan lain-lain. Nah, itu nanti sangat bergantung bagaimana keterampilan fisik kita, tangan kita dalam menggunakan alat-alat tersebut. Selain itu, menggambar juga melibatkan aktivitas mental, yaitu berhubungan dengan cipta, rasa, dan karsa. Jadi di dalam kegiatan menggambar itu perlu adanya pengetahuan atau daya pikir. Kemudian juga melibatkan perasaan. Dan yang berikutnya adalah melibatkan karsa. Karsa ini berhubungan dengan kehendak, kesungguh-sungguhan kita di dalam melakukan pekerjaan. Arti menggambar flora, fauna, dan alam benda. Flora adalah nama lain daripada tumbuhan. Fauna adalah hewan. Sedangkan alam benda pada pembahasan kali ini dimaksudkan sebagai benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Contohnya sepatu, kursi, meja, almari, baju, dan lain-lain itu dikategorikan sebagai alam benda. Dengan menjelaskan ketiga kata ini tadi, barulah kita bisa menjelaskan apa makna menggambar flora, fauna, dan alam benda, yaitu perwujudan suatu gagasan di atas bidang gambar. Jadi ini makna menggambar tadi berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda. Jadi nanti objek yang digambar itu mencakup flora, fauna, dan alam benda dengan menggunakan media dan prinsip-prinsip tertentu. Di dalam kegiatan ini kita harus memahami tentang ragam flora, fauna, dan alam benda yang ada di Indonesia. Tentu dengan kita memahami ragam flora, fauna, dan alam benda Indonesia ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Bahwa di tanah air kita itu ada banyak ragam flora, fauna, dan alam bendanya. Inilah contoh-contoh adanya flora, fauna, dan alam benda yang ada di Indonesia. Coba secara detail silahkan dipilih mana yang termasuk
flora, mana yang termasuk fauna, dan mana yang termasuk alam benda. Coba silahkan dilaksanakan sekarang. Nah, inilah hasilnya. Apakah hasil kamu sama dengan apa yang ada di sini? Jadi pada baris pertama ini adalah macam-macam jenis flora. Kemudian ini adalah bermacam fauna. Ada kupu, ada cicak, ada kuda, ada burung. Kemudian yang terakhir pada baris paling bawah ini adalah bermacam-macam alam benda atau benda mati yang ada di sekitar kita. Untuk menghasilkan gambar yang baik harus memahami komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak suatu objek. Objek gambar jika ditata berjauhan akan tampak terpisah dan komposisi menjadi kurang baik. Jadi pada poin ini, sebelum kita menggambar, kita harus belajar dulu bagaimana menyusun atau menata objek-objek yang akan kita gambar. Contohnya, ketika kita memiliki 3 kelompok gambar ini, maka ketika kita menyusun atau menata secara terpisah, ini tidak akan menjadi baik untuk menjadi objek gambar. Oleh karena itu, komposisi yang baik apabila objek gambar ditata berdekatan sehingga memiliki kesatuan. Jadi kalau gambar ini tidak memiliki kesatuan, maka harus ditata berdekatan seperti ini. Nah, dengan objek yang sama, ketika kemudian dikomposisikan dengan cara yang berbeda, hasilnya untuk ini menjadi menyatu. Macam-macam komposisi. Komposisi ada 2, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris jika penataan objek pada bagian kanan dan pada bagian kiri itu sama. Kemudian komposisi asimetris jika penataan objek bagian kanan dan bagian kiri tidak sama. Untuk memperjelas maksud dari kalimat tersebut, kita lihat ilustrasi sederhana ini. Ini adalah komposisi simetris ketika bagian yang kiri dengan bagian yang kanan sama persis ketika dibelah pada bagian tengah. Ini namanya komposisi simetris. Nah, kemudian jika pohon ini dengan bentuk kanan dan kiri ini berbeda, maka ini dinamakan komposisi asimetris. Penguasaan komposisi menjadi sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Jadi pada prinsipnya, sebelum kalian nanti membuat gambar, usahakan untuk belajar bagaimana menyusun objek-objek itu dalam komposisi yang baik, ya. Saya yakin kalian pasti akan bisa. Nah, ini contoh beberapa gambar dalam komposisi. Nah, ini contoh gambar yang dihasilkan dari objek dengan komposisi simetris. Sedangkan yang ini adalah gambar dengan objek asimetris.
Alat dan bahan yang diperlukan di dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda sangat beragam tergantung kemampuan dan keahlian masing-masing individu. Jadi ada banyak sekali alat dan bahannya seperti ini. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Jadi ini satu pensil, ada pensil arang, yang ketiga cat minyak, yang keempat pensil warna, ada krayon, kemudian cat akrilik, ada cat air, kemudian ini kertas, dan yang terakhir di sini ada kanvas. Kanvas itu adalah kain yang telah ditutup pori-porinya. Untuk bisa digunakan harus dibentangkan. Alat pembentang kain itu dinamakan spandram. Jadi ini kayu yang ada di sini inilah namanya spandram. Pensil itu ada beberapa macam dengan kode H dan B. Kode H itu maksudnya hard, yang artinya keras, menghasilkan warna yang tipis. Kemudian yang berkode B itu artinya bold, ya, jadi hasil warnanya lebih hitam. Semakin besar angkanya kode pensil, maka akan semakin keras untuk kode H dan akan semakin lunak untuk kode B. Tahapan menggambar flora. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menggambar bunga atau flora. Bagaimana tahapan-tahapannya diperhatikan supaya kita bisa menghasilkan karya bunga seperti ini. Maka kita mulai dengan membuat lingkaran sederhana, ada sedikit ranting dan tangkainya. Kemudian kelopaknya ditambah. Perhatikan garis-garis merah ini penambahannya. Kemudian yang keempat semakin lengkap untuk kelopaknya. Pada bagian kelima kemudian ditambahi ranting, ya. Nah, ranting karena masih dirasa kurang kemudian ditambah lagi sehingga menjadi lebih banyak. Nah, daun-daun yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya kemudian diberi otot-otot daun. Setelah jadi sketsanya barulah kemudian diberikan warna dan jadilah gambar flora yang luar biasa. Tahapan menggambar fauna. Baik, kita akan menggambar burung seperti ini. Bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, pertama kita membuat 3 lingkaran. Lingkaran untuk kepala, lingkaran untuk badan yang besar, dan lingkaran untuk tempat sayap. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menambah paruh dan garis-garis ekor. Dilanjutkan lagi semakin detail untuk membuat kakinya dan tambahan-tambahan sayap. Semakin detail, kemudian yang terakhir menjadi lebih detail lagi dengan penambahan blok-blok pada bagian sayap. Tahapan terakhir sekali adalah mewarnainya dan jadilah gambar burung yang kita gambar. Tahapan menggambar alam benda. Kita akan menggambar gerabah dan kain seperti ini nanti. Nah, bagaimana tahapannya? Pertama kita menggambar garis-garis dan lingkaran ini, ya. Garis, kemudian lingkaran. Pada tahap selanjutnya garis yang bagian atas ini karena berlubang dibuatkan adanya elip.
Jadi dibuat garis tengah untuk menentukan kiri dan kanan seimbang, kemudian dibuatlah lubang. Kemudian setelah jadi dari lengkuan-lengkuan itu dimulai dengan membuat arsir, penambahan arsir berikutnya sampai kemudian finish dan jadilah gambar yang bagus. Ini adalah contoh karya menggambar flora. Nah, kita saksikan. Ada bunga, ada pohon pisang, ada buah seperti ini. Saya yakin kalian juga akan bisa membuat untuk gambar-gambar yang seperti ini, bahkan bisa lebih bagus. Kemudian contoh karya menggambar fauna. Nah, ini ada beberapa teknik untuk gambar yang pertama itu dengan menggunakan arsir, pensil hitam putih. Kemudian gambar kupu-kupu ini menggunakan pensil warna. Kemudian untuk menggambar kuda ini menggunakan cat air. Ya, kemudian yang terakhir untuk gambar burung ini juga menggunakan arsir. Contoh hasil karya menggambar alam benda. Nah, ini ada tas, ada tempat sampah, kemudian ada sepatu, kemudian ada teko dengan teknik yang berbeda-beda. Hasil karya dari mencontoh alam benda yang ada di sekitar. Kami akan terus mengupload video sesuai tema-tema di buku pelajaran. Oleh karena itu, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe, tekan tombol suka, berikan komentar, dan bagikan juga pada teman-temanmu.